Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen and Fashion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Jasin menatap pusara bertabur bunga warna-warni yang masih basah di hadapannya. Sesekali pemuda berahang tegas itu mengusap bawah matanya yang basah. "Nggak nyangka, Put, kamu pergi secepat ini. Mas baru saja niat membelikan kamu cincin." Pemuda itu menekan tangannya di atas gundukan tanah dan menatap nisan bertuliskan Fadila Putri Permata yang baru saja dikebumikan hari itu dengan berurai air mata. Gadis yang saat ini sudah terkubur di dalam tanah itu adalah kekasihnya yang telah menjalin kasih dengannya selama 1,5 tahun lamanya. Ia berniat untuk melamar beberapa bulan ke depan saat tabungannya cukup. Akan tetapi sebelum itu terjadi, gadisnya telah dipanggil Yang Maha Kuasa. Sakit yang diderita telah merenggut asa gadis itu untuk bersanding dengan Jasin, lelaki impiannya. Perlahan, Jasin menarik nafas dalam dan mengembuskannya. Ia berusaha menenangkan kembali hatinya yang terguncang. Ia sangat kehilangan. Putri baginya bukan hanya sekedar kekasih, tapi juga teman dan sahabat. Namun saat ini, ia tidak mungkin terus meratapi nasib, karena Putri sudah berbeda dunia dengannya. Ia berpikir jauh, jika mungkin Putri memang bukan jodohnya. Ia harus bisa mengikhlaskan agar tenang di alamnya. Pemuda itu lalu bangkit dibantu dengan Pak Lek Putri yang tampak masih sangat berduka. Sedangkan di sekitar, beberapa orang yang merupakan keluarga Putri yang masih bertahan tidak mampu menahan haru melihat ketulusan Jasin. Mereka memberi pelukan hangat dan semangat untuk Jasin sebelum akhirnya pemuda itu beranjak meninggalkan pusara. Bertepatan dengan perginya Jasin, seseorang yang sejak tadi memperhatikan dari kejauhan mengulas senyum penuh arti. Ia juga pergi mendahului Jasin sebelum pemuda itu mendekati dinding pagar makam. Menghilang di antara ramainya warga yang juga baru saja pulang dari pemakaman. Laki-laki itu melangkah cepat menuju motor yang diparkir jauh dari pemakaman. Mengendarai kendaraan itu dengan kecepatan tinggi menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, laki-laki misterius itu lalu bersujud di depan meja berisi sajen dan kayu garu yang mengepulkan asap tipis, beserta nampan berisi kembang setaman, juga pisang raja setangkep yang sudah matang. Laki-laki itu kemudian mengangkat kepala menoleh ke sisi kiri, di mana terbaring seorang perempuan di atas tempat tidur. Dengan tatapan nanar, ia tersenyum puas. Angin berembus kencang, menggoyangkan pucuk-pucuk daun dan bunga kamboja yang tumbuh subur di sekitar area pemakaman tempat jasad Putri dikebumikan. Sardi dan beberapa temannya yang saat itu diberi tugas menjaga makam Putri menyentuh kuduknya yang meremang. Lelaki parubaya itu mendongak dan menatap langit malam yang tampak gelap. Awan hitam menutup bulan dan bintang. Tampaknya malam itu akan turun hujan lebat. Ia lalu menurunkan pandangan dan meraih kopi hitam panas yang masih mengepulkan asap tipis. Menyeruputnya perlahan dan menatap satu persatu temannya dengan gusar. Ketiga teman lainnya pun tertawa, meski ada perasaan was-was. Meski sudah tua, perasaan takut itu tetap ada. Cuman gengsi saja. Kilatan cahaya membentuk akar-akar sinar di langit malam gelap, diiringi bunyi gemuruh kencang yang mengagetkan 4 orang bapak-bapak yang sudah dibayar untuk menunggu makam Putri itu.
Derai tawa terhenti seketika. Hening. Mereka saling pandang dengan wajah tegang dan tubuh yang gemetar. Rintik-rintik hujan mulai turun, disusul beberapa kali bunyi gemuruh yang membuat mereka semakin takut. Qadir menunjuk ke arah pondok tanpa dinding yang menjadi tempat keranda untuk mengangkat mayat. Di sanalah mereka akan berteduh, karena tempatnya lebih luas dan tidak bocor jika hujan lebat. Bagaimanapun mereka sudah mendapatkan uang yang dibayar di muka sebagai upah. Mereka tidak mungkin mengecewakan keluarga almarhumah yang sudah mengeluarkan uang. Memang, keluarga Putri tidak mau terjadi apa-apa dengan anak mereka. Mereka masih meyakini jika anak perawan yang meninggal di hari Kliwon sangatlah rawan dijadikan bahan ketidakbenaran. Kalau hanya kain mori yang diambil, mungkin masih bisa dimaafkan. Tapi jika jasadnya yang disalahi, mungkin diambil salah satu organnya, maka itulah yang dikhawatirkan. Demi menjaga hal buruk tidak terjadi, maka keluarga Putri memutuskan membayar orang menunggui makam sampai usia 7 hari nanti. 4 orang bapak-bapak itu lalu beranjak dari sisi pusara Putri, sambil berbagi tugas membawa tikar, kopi, gelas, juga papan catur yang sengaja dibawa untuk tahan kantuk. Hujan semakin lebat saat tikar itu telah berpindah tempat di rumah keranda berada. Mereka mengatur jadwal mengawasi pusara Putri, sambil membetulkan posisi sarung yang dipergunakan sebagai penghangat. Sesekali kilat menyambar. Suara gemuruh yang menyusul memegahkan telinga. Ranting-ranting pohon bergoyang ditiup angin kencang. Pohon-pohon besar meliuk-liuk seakan-akan ingin tumbang saat itu juga. Suasana malam itu sangat mencekam. Bersamaan dengan kilat yang berulang, mereka dikejutkan dengan suara rintihan seorang perempuan. Sejenak mereka saling pandang, memastikan jika itu bukan suara hujan. Dan benar saja, yang mereka dengar adalah suara seorang perempuan yang seperti kesakitan. Belum reda rasa penasaran, mereka kembali dikejutkan dengan suara derit keranda. Seketika, semua menoleh ke arah keranda yang tergantung di sisi sebelah barat. Tidak nampak ada sesuatu yang aneh dari keranda tersebut. Terlihat masih tenang di tempatnya. Tapi suara derit itu masih terdengar dan jelas-jelas dari sanalah sumber suara berasal. Lambat laun, suara-suara itu mulai menipis dan menghilang. Keempat lelaki berusia sepantaran itu mulai merasa tenang. Hujan juga mulai mereda, tinggal menyisakan gerimis tipis. Satu persatu, mereka merebahkan diri di dalam kolong sarung. Sementara Sardi berjaga dengan sesekali menyorotkan senter. Sekian menit kemudian, Sardi dibuat takut bukan kepalang saat melihat sosok perempuan berpakaian putih berdiri di bawah pohon Kamboja. Ia tidak berani menyorotkan lampu senter, karena sosok tersebut sudah sangatlah jelas kalau bukan manusia. Dan meskipun tidak terlalu dekat, tapi ia mampu mengenali kalau perempuan itu adalah Putri. Sosok itu hanya berdiam diri, menatap pusara dengan wajah pucat pasi. Sardi yang dirundung rasa takut mengalihkan perhatian. Semua temannya sudah lelap, walau hawa dingin berdesir. Memang, mereka berempat merupakan kuli upah di perkebunan warga, sehingga rasa capek tidak peduli dengan hawa. Dan kini, Sardi yang semula mengantuk justru menjadi was-was dalam rasa takutnya. Ia mulai berpikir, bisa jadi kematian Putri disebabkan sesuatu hal yang tidak wajar, sehingga arwahnya belum bisa tenang. Ia berharap gangguan itu segera menjauh. Sementara itu, Jasin yang baru pulang dari tahlilan duduk melamun di ruang tamu. Memori ingatannya melaju pada masa lalu, masa-masa di mana ia dekat dengan banyak perempuan, hingga memutuskan menutup diri.
Tapi pada saat pintu hatinya kembali terbuka pada Putri, hal yang ia takutkan kembali mendera. Yang kesekian kali, ia kehilangan orang yang sangat dicintai. Jasin merupakan anak tunggal, yang mana kedua orang tuanya tergolong mampu. Semenjak duduk di SMA, Jasin yang menggunakan motor ninja sudah mulai tahu tentang rasa cinta. Tuhan yang menciptakan dirinya sebagai lelaki yang bisa dibilang sempurna, membuat banyak gadis suka padanya. Dan hal itu justru membuat Jasin tinggi hati. Ia pun menjadi playboy dengan banyak pacar. Ia selalu permainkan perasaan perempuan. Sifat buruknya itu berlanjut ketika ia berkuliah. Di saat itulah kenakalannya semakin membuncah. Bukan hanya playboy, tapi ia juga mampu merayu para gadis hingga ke tempat tidur. Jasin pun menjadi ketagihan atas hal itu. Entah sudah berapa wanita yang ia tiduri, dan entah berapa wanita yang ia suruh menggugurkan kandungan mereka. Hingga akhirnya, kelakuan buruk itu terhenti saat ibunya sakit keras. Yang penyebabnya adalah karena ditinggal selingkuh oleh ayahnya. Jasin mulai berpikir dewasa. Ia berkaca atas apa yang menimpa ibunya, dan itu menjadi pelajaran yang sangat berarti. Jangan pernah menyakiti perasaan perempuan, apalagi perempuan itu orang yang kau sayangi. Tuhan mendengar doa orang-orang yang tersakiti. Itulah ucapan ibunya sebelum meninggal dunia, yang seakan mempertegas sikap Jasin. Sebulan dari meninggalnya ibunda, hal tidak terduga terjadi pada ayahnya. Usaha rumah makan yang semula sukses dengan beberapa cabang menjadi sepi dan berakhir bangkrut. Hal itu membuat ayahnya harus menerima nasib ketika ia ditinggal begitu saja oleh selingkuhannya. Hal buruk kembali terjadi saat ayahnya terjatuh di kamar mandi, yang membuat tubuhnya mati separuh. Jasin berpikir jika apa yang dikatakan oleh ibunya memanglah benar. Jangan pernah menyakiti perasaan perempuan, karena doa mereka mustajab. Setelah meninggalnya sang ayah, Jasin mulai bekerja kantoran, yang kebetulan ia diterima di luar daerah. Ia yang mengontrak di komplek dekat kantor, kenal dengan Rika. Jasin bersungguh-sungguh berniat membina rumah tangga dengan Rika. Sehingga saat hubungan mereka sudah setahun terlewati, Jasin berencana melamar. Tapi takdir tidak sesuai harapan. Rika meninggal dunia yang disebabkan kecelakaan maut. 7 bulan kemudian, saat mampu meredam kenangan bersama Rika, Jasin kenal dengan Astini. Pegawai baru di kantornya itu terbilang cantik, sehingga banyak pria yang memburu cintanya. Tapi semua harus mundur saat cinta Astini berlabuh pada Jasin. Di saat hubungan asmara sudah mulai puncak, lagi-lagi Jasin harus bisa menerima takdir. Astini meninggal dunia juga karena kecelakaan maut. Jasin benar-benar merasa sangat terpukul. Setahun kemudian, Jasin dipindah tugaskan di lain daerah. Di sana, ia juga berhubungan kasih dengan 3 gadis. Tapi kejadian sama kembali terulang. Setiap kali Jasin tidak meresmikan ke jenjang serius, ia harus rela kehilangan perempuan yang ia cintai. Jasin berpikir, mungkin semua adalah akibat dari kesalahannya di masa lalu. Ia pun menebus semua dengan melakukan pertaubatan. Ia mulai mempelajari ilmu agama yang sejak kecil tidak pernah ia pelajari. Namun hal itu tidak serta-merta membuat kisah asmaranya berjalan baik. Gadis yang bernama Tiwi juga meninggal dunia saat Jasin tidak melamarnya. Semenjak kehilangan Tiwi itulah Jasin menutup diri. Ia merenung menyesali masa lalunya yang buruk. Jasin kemudian memutuskan resign di kantor tempatnya bekerja dan pulang kampung untuk memulai hidup baru. Mungkin ada kehidupan yang lebih tenang ketika ia pulang kampung halaman nanti.
Setiba di kampungnya yang bisa dibilang dekat dengan jalur kota, ia merasa ada angin segar. Pikirannya tenang. Ia juga fokus pada kewajibannya sebagai seorang muslim. Untuk biaya hidup, Jasin menggunakan uang tabungan untuk membangun kembali rumah makan milik mendiang orang tuanya yang masih tersisa. Setelah semua tertata kembali, dengan bismillahirrahmanirrahim, ia buka kembali rumah makan mulai pukul 10 pagi dan tutup pukul 8 malam. Semua menu sama persis dengan yang dijual mendiang orang tuanya. Dan itu menjadi jalan rezeki Jasin. Bisa dibilang usaha rumah makan miliknya lancar, meskipun belum berpenghasilan yang berlebih. Jasin memperkerjakan 3 orang sekaligus, yang mana 2 perempuan dan seorang laki-laki. Kehidupan Jasin pun terfokus pada usahanya tersebut, juga pada pendalaman tentang ilmu agama. Lebih dari 3 tahun mengurus rumah makan, Jasin kenal dengan anak kuliahan yang berasal dari kecamatan sebelah yang bernama Putri. Gadis periang yang menjadi langganan rumah makannya itu mampu mencuri hati. Dan meski terpaut usia yang cukup jauh, mereka pun meresmikan menjadi sepasang kekasih. Kisah cinta yang terjalin sangatlah membekas dalam diri Jasin. Karena itulah awal ia kembali membuka hati untuk perempuan. Ia tepis jauh rasa trauma masa lalu dan selalu berdoa pada Yang Kuasa demi terhindar dari musibah. Tapi tetap saja ujian itu datang. Putri telah dimakamkan siang tadi. Mas, tolong aku, Mas. Lamunan Jasin buyar saat mendengar suara ketukan dari jendela. Suara yang mengiringi suara ketukan itu sangat mirip dengan suara almarhumah pacarnya, Putri. "Siapa?" Jasin bertanya. Matanya menatap ke arah jendela yang tertutup gorden abu-abu tebal. Pemuda berambut sedikit ikal itu mengucek matanya. Ia masih menerka-nerka. Apakah itu benar suara Putri? Bukankah kekasihnya itu sudah dikebumikan siang tadi? Tidak ada suara. Kembali hening seperti sedia kala. Hanya udara yang terasa sangat dingin dan menusuk hingga ke tulang. Aura di ruang tamu itu pun terasa mencekam, berbeda dari biasanya. Lagi-lagi, suara di luar membuatnya terjingkat. Tempo ketukan suara cukup pelan dengan berjarak. Mas, tolong aku, Mas. Kali ini, Jasin sangat yakin jika suara itu memang milik pacarnya yang sudah tiada. Pemuda itu bangkit dari duduk, mengangkat tubuhnya dengan bantuan kedua tangan, dan mengangkat kaki perlahan. Matanya menelisik ke arah jendela, menatap awas gorden abu-abu yang menutupi sesuatu di luar sana. Saat ia sudah berada tepat di depan jendela, dengan gemetar dan takut, Jasin menyibak perlahan gorden jendela. Mas, tolong aku, Mas. Matanya seketika membesar, melihat sosok yang kepalanya terikat, dengan sekeliling mata menghitam dan berwajah pucat. Bibirnya putih, kering, dan bergetar dengan kain basah yang menutupi tubuhnya, kotor dan penuh noda tanah. Mas, tolong aku, Mas. Jasin mundur 3 langkah sambil membaca ayat kursi. Hingga saat suara lirih milik almarhumah Putri lenyap, ia tersadar atas kenyataan yang dialami. Ada yang tidak benar dari kepergian Putri. Hal itu membuat Jasin akan mencari tahu apa penyebabnya. Di sela kesibukannya mengurus rumah makan, Jasin tetap berhubungan baik dengan keluarga almarhumah Putri. Di sini, Jasin yang selalu ikut tahlilan dan juga sering berkunjung, mulai mencari tahu tentang Putri. Ia pun mendapati informasi tentang makam Putri yang dijaga. Saat ia menemui salah seorang penjaganya yakni Sardi,
Jasin mendapat informasi tentang alasan penjagaan makam. Menurut pengetahuan Sardi yang juga diketahui oleh warga sekitar, ada 3 hari kematian yang dianggap sakral dan harus dijaga makamnya agar terhindar dari penyalahgunaan orang-orang pintar. Hari tersebut yang pertama adalah hari Selasa Kliwon. Jumlah neptunya adalah 11. Dipercaya bahwa orang-orang yang meninggal pada pasaran Selasa Kliwon, maka makamnya akan diburu dan dibongkar oleh para pencari jimat. Orang yang meninggal di Selasa Kliwon dianggap menyimpan energi gaib yang besar, sehingga beberapa bagian tubuh atau kain morinya akan diburu. Bagian tubuh atau kain mori tersebut akan digunakan sebagai mahar pesugihan ataupun hal lainnya yang bersifat gaib. Oleh sebab itu, kalau ada yang meninggal pada Selasa Kliwon, maka makamnya akan dijaga 40 hari lamanya, atau sampai tanahnya kering. Hari kedua yang dianggap sakral dalam kematian adalah Jumat Wage. Jumlah neptunya 10. Pada malam Jumat Wage, banyak dilakukan ritual beraura mistis yang sangat kuat. Dan hari ketiga yang merupakan hari meninggalnya putri adalah hari Jumat Kliwon, mempunyai jumlah neptu 14. Sejak dahulu, hari Jumat Kliwon sudah terkenal angker di kalangan masyarakat Jawa. Dipercaya, banyak aktivitas gaib terjadi pada malam Jumat Kliwon. Salah satunya terbukanya portal antara dunia manusia dan dunia gaib. Hari pasaran Jumat Kliwon memang dikeramatkan, karena menjadi hari puncak untuk puasa bagi masyarakat Jawa kuno. Masyarakat Jawa pun percaya, kalau seseorang yang meninggal pada Jumat Kliwon, makamnya juga harus dijaga selama 40 hari, seperti halnya Selasa Kliwon. Apakah ada yang aneh di makam putri, Kang? Tanya Jasin penasaran. Sebelum memberi jawaban, Sardi toleh-toleh memastikan keadaan. Setelah dirasa tidak ada orang lain di sekitar, Sardi pun menceritakan pengalaman mistis selama menunggu makam putri. Ia mengaku selalu melihat penampakan putri. Dari hal itu, Sardi yakin jika arwah putri belum tenang. Bisa jadi dari penyebab kematiannya yang tidak wajar. Jasin terdiam mencerna ucapan Sardi. Sebelum akhirnya ia pamit sambil mengucap terima kasih. "Mas, bertamulah pada Mbah Bonjo," ucap Sardi sebelum Jasin menstarter motornya. Setiba di rumah makan, Jasin dibuat tersentak saat seorang wanita memanggil namanya. Ternyata ia adalah Sari, teman masa kecilnya dulu yang pindah ke kota lain. Jasin menyusul duduk dengan senyum canggung. Sari memberitahukan kalau ia pindah kantor di kabupaten kota, yang mana lokasi tersebut hanya 20 menit dari kampung Jasin. Dari situlah ia ingin membuka memori lama, dan yang dituju pertama kali adalah Jasin. Beruntung sekali karena Jasin masih tinggal di situ. Kemudian, dua insan itu terlarut dalam obrolan panjang. Setidaknya, Jasin mampu melupakan sebentar tentang putri. Malam itu, Jasin terjaga ketika mendengar suara cakaran di pintu kayu. Sangat lirih karena bunyi gemericik air meredam suaranya. Didera rasa penasaran, ia bangun dari tempat tidur, lalu mendekat ke arah pintu. Dan ketika jaraknya hanya beberapa jengkal, ia tersentak saat tercium aroma wangi yang menyeruak. Suara cakaran di pintu tidak lagi terdengar, namun berganti dengan suara putri yang berulang meminta tolong. Mas, tolong aku, Mas. Ini adalah kedua kalinya Jasin mendengar suara lirih tersebut. Jasin yang berkeringat menengok jam dinding. Baru pukul 10 malam. Ia pun berniat menemui Mbah Bonjo, yakni seorang yang disepuhkan di desa. Ia akan mengikuti saran Sardi. Barangkali saja ada jawaban yang ia harapkan.
Laki-laki sepuh yang saat itu sedang menyeruput kopi di teras rumah langsung meletakkan gelas keramiknya di atas meja saat melihat kedatangan Jasin. Perbincangan yang dimulai dengan basa-basi dilakukan di teras rumah, karena Jasin tidak ingin mengganggu istri Mbah Bonjo jika ngobrol di dalam. Jasin yang semakin serius menghela nafas pelan, jantungnya memicu lebih cepat. Meskipun begitu, ia tetap melanjutkan percakapan dengan suara gemetar. Ia menceritakan pengalaman tentang kehadiran putri yang sudah meninggal dunia. Pertama, penampakan putri sebagai sosok pocong, sedangkan yang baru saja ia temui malam ini hanya suara cakaran di pintu kamar. 2 kali kehadiran putri memunculkan suara yang sama, yakni meminta pertolongan. Mbah Bonjo menimpali, jika bukan Jasin saja yang didatangi, tapi putri juga meneror seseorang. Mbah Bonjo melanjutkan, selama ini ia selalu memantau lewat kebatinan jika ada warga kampung yang meninggal di hari yang sakral, termasuk putri. Ia pula yang memberi masukan pada keluarga putri agar makamnya dijaga. Itu sebagai antisipasi jika makam dijadikan incaran para pelaku keilmuan gaib. Walaupun zaman semakin modern, namun tetap saja ada orang yang masih berpegang teguh pada keyakinan tersebut. Makam putri aman, tapi ada aura lain yang menimbulkan arwah putri gentayangan. Menurut Mbah Bonjo, kematian putri karena ada yang mencelakai. Orang tersebut tidak sadar kalau putri meninggal di hari sakral, sehingga mereka akan diteror. Jika ini berkaitan dengan keluarga putri, maka orang tersebut akan datang meminta maaf. Begitupun jika berkaitan denganmu, orang tersebut akan datang padamu untuk minta maaf. Hanya dengan meminta maaf, orang tersebut akan kembali tenang hidupnya, ucap Mbah Bonjo yang kemudian menyulut sebatang rokok lintingan. Jasin mengejar dengan pertanyaan untuk memastikan siapa yang dimaksud oleh Mbah Bonjo. Namun lelaki sepuh itu menjawab agar Jasin menunggu saja. Kelak jika waktunya tiba, ia akan tahu siapa orang tersebut. Yang terpenting adalah Jasin harus siap mental dengan kehadiran putri setiap waktu. Sosok putri pasti akan datang kembali minta pertolongan. Bukan hanya dengan Jasin, tapi juga pada keluarganya, karena arwah putri tersandera. Arwahnya belum tenang. Benar apa yang dikatakan Mbah Bonjo. Jasin yang mulai melakukan sholat malam sering dihantui kehadiran putri. Penampakannya selalu diiringi dengan suara lirih minta pertolongan. Meskipun tidak setiap malam, namun Jasin memang harus siap mental. Beruntung ia memiliki teman bercakap. Temannya itu adalah Sari, yang tanpa disadari oleh Jasin, Sari yang seorang janda tanpa anak itu mulai mencintainya. Jasin tidak merespon sunggingan senyum misterius di bibir Sari, yang tanpa suara menyatakan perasaan selalu ingin dekat. Hari itu, Sari tidak menampakkan diri. Namun Sari datang selepas azan Isya berkumandang. Dan kali ini Sari tidak sendirian. Ia ditemani oleh seorang pria yang terlihat tidak asing bagi Jasin. Yang benar saja, lelaki tersebut adalah Wendy, kakak dari Risna, mantan kekasihnya. Sari mengenal Wendy karena pernah bekerja sebagai tukang kebun di kantornya, walau hanya 3 bulan saja. Setelah duduk satu meja, Wendy minta pada Sari agar meninggalkan mereka, karena ada hal penting yang akan dibicarakan dengan Jasin. Sari hanya menurut lalu pindah tempat. Perbincangan antara Wendy dan Jasin terlihat sangat serius, yang kemudian Wendy meminta pada Jasin agar ikut dengannya. Ada hal sangat penting yang akan diutarakan, tapi tidak di tempat terbuka. Kali ini Jasin nurut. Sebelum pergi, ia memberi arahan pada karyawannya. Begitupun dengan Sari yang disuruh menunggu di rumah atau pulang saja, karena tidak diperbolehkan ikut. Di perjalanan, Wendy bercerita tentang kelakuan buruk yang selama ini ia lakukan pada Jasin. Seolah sudah dengan persiapan matang, Wendy memulai bertutur. Jika selama ini, ia selalu mengikuti kemanapun Jasin tinggal. Paling jauh jaraknya dengan tempat tinggal Jasin adalah 7 km. Hal itu sengaja ia lakukan
demi melakukan ritual untuk menghabisi siapapun yang akan menjadi calon pasangan hidup Jasin. Itu adalah dendam yang kemudian menjadi sumpah. Jasin tidak berucap apapun. Dadanya bergetar mengenang satu persatu gadis yang ia cintai, yang kemudian meninggal dunia di saat akan dipinang. Sepenuhnya ia belum paham dengan pengakuan Wendy. Ia tidak tahu kesalahannya sehingga membuat dibakar dendam. Wendy melanjutkan ucapannya dengan minta maaf. Jika Jasin ingin tahu alasannya melakukan itu, maka jawabannya sebentar lagi saat tiba di rumah. Dan akhirnya, sampailah di rumah sederhana di tepi desa. Wendy membuka pintu menyuruh Jasin untuk mengikuti di belakangnya. Saat masuk di sebuah kamar, Jasin memandang pedih seorang perempuan yang tergolek di tempat tidur. Meskipun warna kulitnya hitam dan kurus kering, namun Jasin masih mengenalinya. Ia adalah Risna. Gadis yang dulu menjadi kekasihnya, bahkan pernah beberapa kali ia tiduri. Meskipun baru melihat, namun Jasin tidak mampu menahan lelehan air matanya. Apa yang terjadi? Tanya Jasin dengan suara gemetar. Pandangan Risna kosong. Ia tidak berbicara sepatah kata pun, bahkan seperti tidak mengenali Jasin. Wendy mendekat, duduk di sebelah sang adik sambil menggenggam erat tangan yang tinggal tulang. Wendy pun mulai berkisah bagaimana adik yang ia sayangi sampai menderita seperti itu. Wendy dan Risna adalah dua saudara yang terpaut usia 4 tahun. Mereka ditinggal cerai oleh orang tuanya saat Wendy kelas 5 SD. Dan perceraian itu membuat mereka yang menjadi korban. Hak asuh yang jatuh pada ibunya justru disalahgunakan. Dengan tega, mereka dijadikan pengemis dan Wendy harus putus sekolah. Penderitaan itu berakhir ketika ibu mereka meninggal dunia karena penyakit tumor ganas. Wendy membawa Risna berhenti dari mengemis. Ia berjuang sekuat tenaga demi kebutuhan makan, dan yang paling penting adalah demi sekolah adiknya. Wendy ingin Risna menjadi orang yang berpendidikan tinggi. Segala pekerjaan serabutan dilakukan oleh Wendy. Seiring berjalannya waktu, Risna tumbuh menjadi gadis jelita. Sayangnya, Risna bersifat keras kepala. Ia selalu membantah setiap kali ditegur oleh Wendy, padahal semua kebutuhan ia yang penuhi. Pertengkaran seringkali terjadi, terutama tentang masalah percintaan. Beberapa kali, Risna gonta-ganti pasangan yang membuat Wendy marah besar. Wendy ingin agar Risna fokus pada pendidikan, agar kelak menjadi orang yang dibanggakan. Tetap saja, Risna bergeming. Akhirnya, saat kuliah semester 3, Risna mengenal kamu dan mulai berpacaran denganmu. Wendy mencium telapak tangan adiknya. Tatapannya menerawang, lalu ia melanjutkan kisahnya. Saat mengenal Jasin, kelakuan Risna mulai berubah. Ia mulai semakin dekat dengan Wendy. Risna yang senang karena cintanya diterima oleh Jasin, berjanji akan meninggalkan semua kekasihnya dan hanya memiliki satu cinta, yakni Jasin. Setiap hari yang dibahas selalu saja tentang Jasin. Di satu sisi, Wendy juga menjalin asmara dengan Lisa. Ia sudah memperkenalkan pada Risna dan sudah mendapat persetujuan. Wendy pun melamar Lisa, yang disambut baik oleh keluarga Lisa. Namun saat akan tiba acara pernikahan, Risna depresi berat yang kemudian mengaku kalau ia hamil. Yang membuat depresi adalah karena Jasin tidak mau bertanggung jawab dan meminta agar Risna menggugurkannya. Dengan tegas, Risna menolak. Ia tetap akan mempertahankan kehamilannya karena rasa cinta yang besar pada Jasin. Keluarga Lisa yang tahu kehamilan Risna seketika berbalik arah. Mereka membatalkan pernikahan. Lisa tidak bisa berbuat banyak selain ikut perintah orang tuanya. Hal itu membuat Wendy marah besar. Ia mencari Jasin agar bersikap ksatria. Jasin menerawang saat Wendy berhenti berkisah. Masih jelas diingatannya bagaimana Wendy marah besar saat itu. Tapi ia justru meledek. Saat itu, sudah biasa bagi Jasin menghadapi masalah seperti itu.
ia sudah punya jurus untuk melawan. Dan ketika berhadapan dengan Wendy, ia semakin di atas angin saat Rishna membelanya, tidak membela kakaknya. Lamunan Jasin pudar saat Wendy melanjutkan kisahnya. Karena sangat tertekan, Rishna mengurung diri. Pada akhirnya, Rishna minum sebuah ramuan dicampur dengan tablet, yang kemudian ia kesakitan. Sengaja tidak dibawa ke rumah sakit, karena yang diminum adalah obat aborsi. Saat ditangani dukun beranak, janinnya sudah hancur. Hal itu membuat Rishna tidak sadarkan diri. Rishna koma lebih dari 3 hari. Selama itu, Wendy kembali menemui Jasin, tapi tidak ada niat baik dari Jasin. Bahkan sekedar menengok Rishna, ia tidak mau. Dari situlah amarah datang dan dendam mulai bersarang. Wendy tidak membuat perhitungan secara fisik, melainkan secara samar. Selain ia yang terdampak karena gagalnya menikah dengan Lisa, saat siuman, Rishna juga mulai rapuh. Bolak-balik rumah sakit, tapi tidak ada perubahan. Sumpah pun terlontar dari mulut dan hati Wendy, bahwasanya ia akan menghancurkan asmara Jasin. Wendy menemui dan minta bantuan orang pintar, sekaligus melakukan ritual khusus. Serangan pertama ia tujukan pada kebahagiaan Jasin, dan itulah yang terjadi pada orang tua Jasin. Ayahnya selingkuh, ibunya meninggal dunia, usaha ayahnya bangkrut, dan ayahnya juga meninggal dunia. Setelah itu, Wendy menyerang pada nyawa siapapun yang akan menikah dengan Jasin. Semuanya berhasil, tapi keberhasilan pada Putri harus dibayar mahal. Kematian Putri yang jatuh di hari sakral merupakan penghapusan dari ritual yang dijalani Wendy. Teror sosok Putri membayangi malam-malamnya. Wendy sudah mencoba mencari jalan keluar, tapi tidak mampu meredam teror. Itu pun berbuntut pada kesehatan Rishna yang memburuk dari hari ke hari. Permintaan terakhir Rishna 2 hari yang lalu adalah mengajakmu kemari. Jasin menghela nafas panjang. Ia tidak bisa menyalahkan Wendy maupun Rishna begitu saja, karena dialah sumber dari masalah. Jasin terus beristighfar dalam hati. Sejenak kemudian, ia bisikan permintaan maaf di telinga Rishna. Perempuan itu tersenyum, namun kemudian wajahnya menunjukkan rasa ketakutan yang luar biasa. Setelah Rishna kembali tenang, Jasin minta maaf pada Wendy. Keduanya saling meminta maaf, barulah kemudian Jasin pamit pulang. Mungkin itulah pentingnya Jasin mempelajari ilmu agama, sehingga ia bisa lebih bersabar dan lebih mendalami arti hidup. Waktu menunjukkan pukul 11:30 malam, namun Jasin tetap bersikeras naik ojek. Setiba di rumah, Jasin melihat pintu rumah masih terbuka. Sari tidur di atas karpet depan televisi yang masih menyala. Jasin memandangi Sari, yang kemudian memberinya selimut. Ia pun kembali keluar untuk memberi laporan pada ketua RT setempat. Ia tidak mau dituduh berzina, yang nantinya jadi kawin paksa. Jasin yang berjalan kaki di remang malam kembali melihat kehadiran pocong Putri. Namun kali ini, kain mori terlihat putih bersih, tidak terdengar suara minta tolong seperti kemunculan yang lalu. Sosok itu hanya menampakkan diri beberapa detik, lalu menghilang entah kemana. Suasana makam mulai sepi. Jasin dan Sari ikut berpamitan meninggalkan Wendy yang masih menabur bunga di makam Rishna, adik kesayangannya. Wendy sangat berduka. Sehari sebelum meninggalnya Rishna, ia telah datang ke sebuah pesantren untuk belajar sebagai manusia yang benar. Ia tidak mau terlambat dalam kebaikan. Di perjalanan pulang, ucapan Jasin membuat jantung Sari bersenandung riang. Suasana siang menjelang sore itu terasa syahdu. Sapuan angin sepoi-sepoi semakin melebarkan senyum Sari.
Kalimat itulah yang ia tunggu dari Jasin. Kalimat, "Aku suka kamu, Sari. Apakah kamu siap menjadi separuh nafasku?" Dan Sari tidak terburu-buru. Ia akan menjawab saat sampai rumah nanti, agar Jasin tahu masa depan ada di sana, di rumah yang baru dibangun oleh Sari. Tentu saja jawaban itu adalah ya. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di muka sane Anda kersanengku